Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua, pasti saya yakin sudah mahir dengan operasi dasar aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kalau di sini ada soal 5 minus 8, hasilnya adalah minus 3. Nah, saya rasa kalian semua sudah mahir untuk ini. Nah, sekarang apakah kalian pernah lihat operasi yang sama? Hanya saja terdapat tanda kurung tegak. Nah, sudah pernah lihat dong? Nah, kalau kalian baru pernah lihat, setidaknya kalian pernah lihat sekali pada video kali ini. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya sama saja. Hasilnya adalah minus 3, tetapi ada kurung tegaknya. Artinya apa sih kurung tegak ini? Tanda kurung ini dinamakan kurung mutlak atau kurung absolut. Nah, sedangkan nilainya ini dinamakan nilai mutlak. Kalau pada kehidupan nyata itu nilai mutlak merepresentasikan tentang jarak. Nah, misalnya jarak rumah kalian dengan jarak pasar. Nah, jarak rumah dengan jarak pasar itu adalah 2 km. Nah, jadi jaraknya rumah ke pasar itu 2 km. Berapakah jaraknya pasar ke rumah? Nah, pasti jawabannya sama-sama 2 km. Lah kok sama? Padahal satunya rumah ke pasar, satunya lagi pasar ke rumah. Kan beda arahnya. Nah, jadi satunya dari pasar menuju dari rumah menuju pasar, satunya lagi dari pasar menuju rumah. Nah, karena di sini kita bicara tentang jarak. Nah, jadi kalau kita bicara tentang jarak, walaupun arahnya satunya ngalor, satunya ngidul, ya jaraknya sama-sama 2. Nggak mungkin kita bicara jaraknya adalah minus 2. Nah, jadi jarak itu aneh kalau kita bicara jaraknya minus 2. Aneh kalau kita bicara jaraknya minus berapa. Jadi jarak itu nggak mungkin bernilai negatif. Sama seperti nilai mutlak. Nilai mutlak itu adalah nilai yang tidak pernah negatif. Ini kalau kita teruskan, karena di sini nilainya negatif, ya kita jadikan positif menjadi 3. Seperti itu. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, kalau kita representasikan ke jarak, kalau kita punya mutlak X minus Y, ini artinya jaraknya Y terhadap X. Contoh, kalau kita punya soal 3 minus 10. Nah, ini artinya jaraknya 10 terhadap 3. Nah, jadi berapa jaraknya 10 terhadap 3? Nah, kalau kita gambar jaraknya 10 terhadap 3. Nah, 10 tepatnya di sini, 3 tepatnya di sini. Jaraknya berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi jaraknya 10 terhadap 3 itu adalah 7 satuan. Hasilnya adalah 7. Berarti ini 3 minus 10 itu sama dengan 7. Atau kalau kita hitung secara aljabar, 3 minus 10 3 minus 10 berapa? Adalah minus 7. Nah, karena nilai mutlak itu tidak pernah negatif, ya, jadi ini jadi kan positif. Nah, sama-sama 7. Itulah tentang nilai mutlak. Lalu bagaimana kalau ada soal ini 3 plus 4? Artinya apa? Artinya bukan jarak 4 terhadap 3, tapi ini adalah, karena ini tandanya positif, ini negatif ya, ini positif. Nah, jadi ini kita jadikan negatif dulu. 3 minus 4. Nah, min dikali min adalah plus. Nah, min dikali min adalah plus. Jadi ini barang yang sama. Jadi artinya ini adalah jaraknya minus 4 terhadap 3. Kalau kita gambar, jarak minus 4 terhadap 3. Minus 4 mana? Minus 4 di sini, 3-nya di sini. Nah, jadi jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya 7. Jadi ini 3 plus 4 itu sama dengan 7. Atau kalau secara aljabar, 3 tambah 4 berapa? 3 tambah 4 itu 7. Nilai mutlak itu tidak pernah negatif. Nah, di sini kan sudah positif, ya biarkan saja tetap positif. 7. Nah,
Itu untuk nilai mutlak. Nah, sekarang definisinya secara umum. Nah, untuk definisinya secara umum, mutlak X ini ada dua definisi. Mutlak X ini sama dengan X atau mutlak X sama dengan minus X. Dua definisi ini berlaku untuk dua kondisi yang berbeda. Jadi mutlak X sama dengan X di saat X-nya itu sudah positif atau X-nya lebih besar sama dengan 0. Tapi kalau mutlak X itu sama dengan minus X untuk X-nya kurang dari 0 atau negatif. Contohnya mutlak 12 ini sama dengan berapa? Nah, kita lihat 12 itu yang mana? 12 itu lebih besar sama dengan 0 atau 12 kurang dari 0? Karena 12 itu lebih besar sama dengan 0, nah 12 kan sudah positif ya. Jadi kita pakai kondisi yang atas. Jadi mutlak X sama dengan X. Nanti mutlak 12 sama dengan 12 sama-sama X. X. Tapi kalau mutlak minus 9, mutlak minus 9 berapa? Nah, minus 9 itu kan kurang dari 0 ya. Minus 9 itu kurang dari 0. Berarti kita pakai yang bawah. Mutlak X sama dengan minus X. Jadi kalau mutlak minus 9 sama dengan minus 9. Hasilnya menjadi min dikali min positif. Jadi 9. Oke, itu kalau kita terapkan pakai definisi. Tapi kalau secara gampangnya, kalau di dalam kurung mutlak itu sudah positif ya biarkan positif. Tapi kalau dalam kurung mutlak itu negatif ya jadikan positif. Cara gampangnya seperti itu. Nah, di sini kita punya 3 contoh soal. Kita diminta untuk menghitung nilainya ya. Jadi nomor 1, mutlak 3 plus 5 minus 7. Kita selesaikan saja pakai aljabar. Nah, kita tulis mutlaknya dulu. Nah, terus isinya mutlak apa? 3 tambah 5 sama dengan 8. 8 dikurangi 7, 1. Nah, berarti mutlak 1. 1 kan sudah positif, ya berarti ya biarkan positif. Nah, jadi hasilnya adalah 1. Sekarang yang ini, yang nomor 2. Jadi di sini ada 2 nilai mutlak. Kita tulis dikurangi. Hasilnya berapa? 4 tambah 1 5 dikurangi 7 minus 15. 7 minus 15 itu adalah minus 8. Sekarang hasilnya adalah, karena ini sudah positif 5 nya ya biarkan 5 dikurangi minus 8. Karena di sini mutlak ya jadikan positif ya, karena nilai mutlak itu tidak pernah negatif. Hasilnya adalah 5 dikurangi 8 minus 3. Oke, jadi saya tulis di sini 5 dikurangi 8 hasilnya minus 3. Nah, sekarang yang kedua. Jadi di sini ada kurung mutlak di dalam kurung mutlak. Nah, jadi ada 2. Kita tulis mutlak yang paling luar. Nah, kemudian di sini ada yang dalam. 11 dikurangi 4 hasilnya adalah 7 dikurangi 20. Mutlak 7 berapa? Karena 7 sudah positif ya biarkan 7 dikurangi 20. Hasilnya adalah mutlak 7 minus 20. 7 minus 20 itu adalah minus 13. Nah, berapa? Karena nilai mutlak tidak pernah negatif. Nah, di sini kan minus 13. Ya kita jadikan positif, gitu saja. Selesai. Oke, itu untuk pembahasan tentang nilai mutlak. Saya kira cukup sampai di sini. Untuk pada video berikutnya kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.